Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Sofia Refualu, jurusan Ilmu Keperawatan. Saya dari kampus TIK Makassar. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar fisiologi sel dan juga sistem homeostatis. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sel. Dari pengertian sel dapat diartikan sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup dan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas kehidupan. Aktivitas kehidupan sel meliputi sintesis, pengangkutan sel, pengeluaran zat sisa, pertumbuhan, dan perkembangan. Adapun fungsi sel yaitu ada 6. Pertama, mencari dan mendapatkan oksigen serta zat gizi dari lingkungan internalnya. Kedua, membuang zat sisa dan karbon dioksida yang dihasilkan dari adanya reaksi kimia. Ketiga, melakukan berbagai reaksi kimia sedemikian rupa merubah oksigen dan zat gizi menjadi energi. Keempat, sensitif dan responsif akan perubahan di lingkungan sekitar sel. Kelima, berproduksi sehingga apabila rusak dapat digantikan dengan sel yang baru. Keenam, melakukan kontrol terhadap pertukaran zat yang terjadi antara sel dan lingkungan internalnya. Kemudian ada pun juga struktur selnya. Sel memiliki 3 struktur utama, yaitu 1. Membran sel. Membran sel lapisan yang bersifat selektif untuk melindungi proses fisiologis dalam sel, memberi bentuk dan memisahkan antara bagian dalam dan luar sel. Kedua, sitoplasma dan organel. Sitoplasma bagian sel yang bersifat cair terletak di antara membran sel dan inti sel atau disebut dengan nukleus. Ketiga, nukleus. Nukleus struktur di dalam sel yang berbentuk bola yang mengandung DNA yang mengatur fungsi dan aktivitas selnya. Kemudian ini adalah gambar daripada struktur sel. Ini bisa kita lihat ada vakuoles. Vakuoles ini atau disebut dengan vakuola. Dan ini terdapat di dalam sel yang mengandung garam organik, glikosida, butir padi, dan juga enzim. Kemudian terdapat pula ada ribosom. Ribosom ini merupakan organel berbentuk butiran-butiran. Fungsinya itu sebagai sintesis protein dalam sel. Kemudian mitokondria. Mitokondria ini merupakan pusat pembangkit tenaga bagian sel yang mengandung enzim yang melepaskan dan menyaring energi dan zat gizi dalam bentuk makanan. Kemudian 4 ada namanya smooth endoplasmic reticulum. Dia ini fungsinya untuk membentuk lemak dan steroid. Kemudian bisa juga kita lihat ada namanya mikrofili. Mikrofili itu ya memperluas permukaan agar dapat meningkatkan daya absorpsi sel. Dan juga ada centrioles. Centrioles ini yang berperan penting dalam pembentukan sebagai bangunan seluler yang terdiri atas mikrotubula pada sel. Kemudian ada juga round endoplasmic reticulum untuk mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel. Kemudian ada juga nukleus. Fungsi utama nukleus adalah sebagai pusat perintah dan juga untuk mengontrol aktivitas sel. Kemudian bisa kita lihat juga ada namanya nukleusus. Nukleusus ini adalah organel terbesar di dalam sel. Fungsinya itu untuk mengatur dan mengontrol segala aktivitas kehidupan sel serta membawa informasi. Kemudian ada juga sitoplasma. Sitoplasma ini tugas utamanya adalah menyongkong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. Dan dari organel sendiri adalah struktur seluler kecil dalam sitoplasma yang melakukan fungsi spesifik pada sel prokariotik atau bakteri dan sel eukariotik atau pada tanaman, hewan, dan manusia.
Kemudian Golgi apparatus atau badan Golgi. Dia ini merupakan lempengan cembung membentuk vesikula atau kantong yang akan membawa zat-zat menuju membran sel yang berbentuk protein. Kemudian plasma membran. Plasma membran ini adalah membran semipermeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Kemudian di bawahnya terdapat lisosom. Lisosom ini bentuk oval atau bulat yang dilapisi oleh suatu lapisan membran yang mengandung enzim yang dapat mencerna fosfolipid dan protein, juga sebagai pengurai organel sel yang telah rusak. Jadi itu adalah bagian struktur-struktur sel yang lainnya serta fungsinya. Kemudian kita lanjut dengan transport sel. Transport sel ini ada dua, yaitu transport pasif, transport aktif. Pertama dijelaskan dengan transport pasif ini, dia merupakan mekanisme transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan, terjadi akibat perpindahan konsentrasi antara zat dengan pelarutnya. Kedua itu transport aktif, dia ini merupakan mekanisme transport yang memerlukan energi dari dalam sel untuk melawan gangguan konsentrasi. Oke, berikut kemudian dari sel kita lanjut dengan sistem homeostatis. Dari pengertian homeostatis adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal. Meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh, pemeliharaan keadaan lingkungan internal yang stabil dinami. Dinami bermakna perubahan yang menerus, sedangkan stabil mengisyaratkan bahwa perubahan-perubahan ini tidak menyimpang jauh dari tingkat konstan atau tetap. Jadi itu adalah pengertian dari homeostatis. Kemudian ini adalah gambar mengenai homeostatis. Bisa kita lihat dari sistem tubuhnya dia mempertahankan homeostatis, esensi bagi kelangsungan hidup, kemudian sel, dan dia membentuk kembali seperti jalan dari konsep homeostatis ini. Kemudian kita ketahui juga fungsi homeostatisnya. Fungsi homeostatisnya ada dua, yaitu yang pertama mencegah keluarnya darah dari pembuluh darah yang utuh. Hal ini tergantung dari integritas pembuluh darah dan fungsi trombosit yang normal. Kedua, menghentikan pendarahan dari pembuluh darah yang terluka. Proses yang terjadi setelah adanya suatu luka adalah vasokonstriksi pembuluh darah, pembentukan sumbat trombosit, dan proses pembekuan darah. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi homeostatis. Yang pertama adalah pH atau disebut dengan power of hidrogen. Kenapa harus ada pH? Karena ada keseimbangan di antara asupan maupun produksi ion hidrogen serta pembuangan ion hidrogen dari dalam tubuh yang dinyatakan dengan satuan pH. Sementara tingkat kenormalan pH sendiri bisa sangat bervariasi dan hal tergantung pada letak serta fungsinya dalam tubuh. Kedua, suhu. Sistem termodulasi bertugas untuk menyeimbangkan perolehan panas dengan cara melepaskan panas untuk mengatur suhu tubuh. Ketiga, urea. Jika lebih banyak kandungan ion hidrogennya yang disereksikan di ginjal dibanding dengan ion bikarbonat, maka yang akan disaring akan kehilangan lebih banyak asam dari cairan ekstraselulernya. Berikut ini adalah gambar dari sistem homeostatis. Agak sama dengan gambar yang sudah saya paparkan pertama tadi, tapi di sini dimulai dengan sel. Dari sel ini dia membentuk sistem tubuh dan mempertahankan homeostatis. Dari keseluruhannya, dia sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Kemudian berikut ini adalah mekanisme homeostatis. Mekanisme homeostatis diantaranya ada 3. Yang pertama, keseimbangan dinamis. Dari keseimbangan dinamis ini, untuk mendukung aktivitas hariannya kita, mempertahankan homeostatis bersama selama tubuh kita bergerak. Dan yang kedua, mekanisme umpan balik negatif atau disebut dengan negative feedback mechanism. Dari umpan balik negatifnya, itu merupakan respon yang memberikan suatu kondisi yang berkebalikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Misalnya darah yang mengalir dalam pembuluh darah kita yang memberikan tekanan pada dinding pembuluh darah. Jika denyut jantung lebih cepat, tekanan pada dinding pembuluh darah kita meningkat.
Dan yang ketiga, mekanisme umpan balik positif atau disebut dengan positive feedback mechanism. Dari umpan balik positif ini juga dia merupakan respon yang memberikan suatu kondisi yang menguatkan kondisi sebelumnya. Misalnya pada proses persalinan, ketika bayi akan lahir, mulut rahim terdesak oleh bayi yang melebar. Pada mulut rahim ini banyak terdapat reseptor yang mengirimkan pesan ke kontrol pusat, yaitu pada otak. Adapun contoh dari mekanisme homeostatis ini yaitu sekresi hormon ketika proses ovulasi dan kelahiran. Selain itu ada umpan balik positif, meningkatkanlah pada saat fase periovulatory akibat peningkatan produksi estrogen oleh folikel. Berikut ini adalah contoh homeostatis dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama keseimbangan asam basa. Dalam keseimbangan asam basa ini, tubuh mengontrol jumlah asam dan basa dalam darah. Ketika jumlah senyawa asam dalam darah meningkat, keasaman tubuh juga meningkat. Hal ini terjadi ketika seseorang mengkonsumsi atau menghasilkan senyawa yang lebih asam atau ketika tubuh gagal untuk menghilangkan senyawa asam. Yang kedua tentang suhu tubuh. Pengaturan suhu tubuh. Suhu tubuh normal adalah 37 derajat Celcius atau 98,6 derajat Fahrenheit. Jika suhu berada di atas atau di bawah tingkat normal, dapat menyebabkan komplikasi serius. Kegagalan otot terjadi pada suhu 28 derajat Celcius atau 82,4 derajat Fahrenheit. Pada 33 derajat Celcius atau 91,4 derajat Fahrenheit, manusia akan mengalami kehilangan kesadarannya. Ketiga, konsentrasi glukosa. Konsentrasi glukosa mengacu pada jumlah glukosa atau gula darah yang hadir dalam aliran darah. Tubuh menggunakan glukosa sebagai sumber energi, tapi terlalu banyak atau terlalu sedikit glukosa dalam aliran darah dapat menyebabkan komplikasi serius. Tubuh menggunakan hormon untuk mengatur konsentrasi glukosa. Insulin mengurangi konsentrasi glukosa, sedangkan kortisol, glukagon, dan katekolamin untuk meningkatkan konsentrasi glukosa. Yang keempat, dikal kalsium. Terlalu banyak kalsium dalam darah dan terlalu sedikit kalsium dalam darah, keduanya memiliki efek negatif. Jika kadar kalsium darah menurun secara signifikan, kelenjar paratiroid mengaktifkan reseptor kalsium dan melepaskan hormon paratiroid. Hormon paratiroid memberikan sinyal pada tulang untuk melepaskan kalsium untuk meningkatkan jumlah kalsium dalam aliran darah. Dan yang kelima adalah volume cairan. Dari cairan hormon membantu mengatur keseimbangan ini dengan menyebabkan ekskresi atau retensi cairan. Jika tubuh tidak memiliki cukup cairan, hormon antidiuretik memberikan sinyal pada ginjal untuk mempertahankan cairan dan menurunkan produksi urin. Jika tubuh memiliki terlalu banyak cairan, akan menekan aldosteron dan memberikan sinyal untuk ekstresi urin berlebih. Jadi itu saja pembahasan saya tentang konsep dasar fisiologi sel dan sistem homeostatis.